Salam jumpa, Bingkai Sumatera kembali hadir untuk Anda. Kami merangkum berbagai liputan tentang keberagaman, aktivitas kehidupan, dan nilai inspiratif masyarakat Sumatera. Berbeda dengan remaja seusianya, Cedric yang masih duduk di bangku sekolah menengah atas ini tertarik untuk menjadi vegetarian. Sebuah gaya hidup sehat yang ditularkan oleh kedua orang tuanya. Tidak hanya sampai di situ, Cedric juga mengembangkan hobi memasak aneka menu vegetarian. Seperti apa profil Chef belia ini? Langsung saja kita saksikan liputannya. Vegetarian saat ini telah menjadi sebuah gaya hidup. Banyak yang beralih menjadi vegetarian untuk alasan kesehatan, kepercayaan, atau bahkan untuk mengurangi berat badan. Ya, apapun alasannya, vegetarian memiliki banyak manfaat bagi yang menjalankannya dengan sungguh-sungguh. Seperti yang dilakukan Cedric Surya, seorang pelajar berusia 15 tahun yang telah menjadi vegetarian sejak tahun 2010. Awalnya saya bermakan vegetarian itu bertahap ya. Saya pertama kali cobanya 3 hari. Setelah 3 hari saya coba lagi seminggu. Setelah seminggu saya coba lagi sebulan. Dan lama-kelamaan saya jadi kebiasaan gitu sama makan vegetarian. Jadi tumbuhlah satu niat kalau saya mau bervegetarian gitu. Itu pertama saya kembali bersyukur ya, anak saya dia lebih memilih, soalnya saya melihat search internet banyak junk food itu yang banyak makanan-makanan yang kurang sehat. Pertama, kalau menurut agama itu ya kita kembali ke welasasi, tapi kedua untuk kesehatan sebenarnya vegetarian itu kan sehat. Dan yang ketiga itu kita juga save the earth. Jadi saya rasa saya bersyukur anak-anak saya ikut bisa menjaga kesehatan dia sendiri dengan bervegetarian. Berbeda dari remaja seusianya, Cedric yang masih duduk di bangku sekolah menengah atas ini lebih tertarik menjadi vegetarian. Ia mengenal gaya hidup ini dari orang tuanya. Ketertarikan Cedric terhadap dunia vegetarian semakin berkembang, tidak hanya mengkonsumsi saja, namun juga ia mulai tertarik pada bidang memasak, khususnya aneka resep vegetarian. Pengenalannya akan dunia vegetarian ini semakin dalam setelah orang tua Cedric membuka usaha restoran vegetarian yang bertempat di salah satu mal di kota Medan. Di restoran yang bernama First Green inilah, Cedric mulai mengenal beragam jenis masakan vegetarian dan mendalaminya. Awalnya sih saya tidak suka masak ya. Saya tuh ada trauma dengan panas. Karena dulu waktu kecil saya tuh pernah kena minyak panas di badan saya. Jadi saya trauma. Tapi semenjak mama buka restoran, ya saya nih sering iseng di sini, ikut main-main. Awalnya sih mama larang jangan untuk main-main di sini. Tapi lama-kelamaan saya tuh jadi pas iseng-iseng main itu saya jadi tertarik sama dunia masak gini. Umur yang muda tidak menjadi penghalang bagi Cedric untuk mendalami dunia kuliner ini. Restoran vegetarian yang dimiliki oleh orang tua Cedric dimanfaatkannya sebagai sarana untuk belajar dan semakin mendalami dunia vegetarian. Setiap akhir pekan, Cedric kerap memanfaatkan waktunya untuk datang ke restoran serta memasak pesanan para pelanggan. Semenjak mama buka restoran, saya kan tertarik ya, sangat mendalami. Tiap minggu saya searching menu-menu baru. Ya harapan saya ke depan lah, cita-cita saya tuh memang mau jadi chef gitu. Chef vegetarian. Sebenarnya saya juga bangga dan saya juga salut sama anak saya. Ternyata dia bisa masak, udah vegetarian, dia juga hobi memasak. Padahal waktu kecil saya sama sekali tidak melihat dia ada hobi ke memasak. Tapi setelah First Green ada chef yang memasak, dia mengikuti. Pertama masih saya merasa dia mengganggu, takut dia mengganggu. Saya masih bilang jangan mengganggu. Ternyata dia main-main, tapi saya biarkan coba asal jangan sampai mengganggu orang. Ternyata dia
tertarik. Setelah tertarik, yang dia masak itu rupanya juga yang disajikan itu ternyata enak juga. Sudah 2 tahun lamanya Cedric menekuni dunia kuliner vegetarian ini. Menjadi chef terutama di bidang vegetarian menjadi cita-cita yang ingin dicapai oleh Cedric. Keinginannya ini pun didukung oleh seluruh keluarganya. Harapan saya sih pastinya ke depannya saya akan mengajak banyak orang bervegetarian, dan saya mempunyai satu harapan, saya akan membuka suatu restoran yang dengan konsep modern. Jadi semua orang, maupun anak muda, mau orang tua, mau anak kecil, bisa makan vegetarian secara enjoy. Usia muda bukanlah menjadi alasan untuk tidak memberikan dampak bagi lingkungan sekitar. Lewat makanan dan restoran yang Cedric dan keluarganya miliki, ia berusaha untuk menularkan semangat bervegetarian kepada banyak orang. Di usianya yang telah mencapai 4,5 miliar tahun, bumi kita juga telah mencapai titik kerusakan lingkungan yang cukup parah. Hal ini membuka mata beberapa pihak untuk segera melakukan tindakan penyelamatan terhadap lingkungan. Seperti yang dilakukan oleh sekelompok pemuda yang tergabung dalam Koalisi Pemuda Hijau Indonesia atau yang disingkat dengan KOPI Sumatera Utara yang mengadakan Green Youth Camp bagi para pecinta alam se-Indonesia. Bagaimana kegiatan mereka? Berikut liputannya. Di usianya yang telah mencapai 4,54 miliar tahun, bumi telah mencapai titik kerusakan lingkungan yang cukup parah. Kerusakan ini meliputi kerusakan hutan, polusi, erosi dan sedimentasi kawasan air, tanah longsor, pemanasan global, punahnya spesies hewan dan tumbuhan, hingga terjadinya ledakan hama dan penyakit. Tingginya statistik kerusakan lingkungan tersebut membuka mata beberapa pihak untuk mulai melakukan tindakan penyelamatan lingkungan. Salah satunya adalah para pemuda yang tergabung dalam Koalisi Pemuda Hijau Indonesia Sumut atau yang lazim disebut sebagai KOPI Sumut. Di usianya yang menginjak tahun ketiga, KOPI Sumut menyelenggarakan sebuah pertemuan bertajuk Green Youth Camp bagi pemuda pencinta alam se-Indonesia. Kan kita kan KOPI ini kan memang terfokus ke bagaimana cara mengajak para pemuda Kota Medan khususnya kan untuk regional Sumatera Utara untuk memiliki empati sedikit lah tentang lingkungan. Jadi kita sebenarnya udah melakukan beberapa event yang memang tujuannya memang untuk mengajak teman-teman pemuda di Medan untuk join dan lebih peduli dengan lingkungan. Disimpan, dikeringin. Nanti kalau udah dikeringin, salah satu masalah lingkungan yang cukup parah adalah jumlah dan pengelolaan limbah. Karena itu, KOPI Sumut menghadirkan pelaku pemanfaatan limbah untuk mengedukasi para pemuda yang menjadi peserta dalam memanfaatkan limbah rumah tangga dan mengubahnya menjadi barang bernilai seni. Ini sebenarnya bagus karena mereka lebih ke lingkungan, lebih ke pecinta alam juga. Jadi saya di sini untuk mengangkat salah satunya kerajinan tangan dari khas Medan sendiri, yaitu kerajinan tangan dari bubuk kopi atau bubuk teh. Jadi di sini kita membuat salah satu ada bingkai, celengan dan juga tempat pensil yang itu berbuat dari bahan bubuk teh. Jadi di sini saya memperkenalkan kerajinan tangan itu sendiri kan untuk meningkatkan limbah dan pecinta alam itu jadi tidak kaku lagi dengan namanya sampah. Pada pertemuan yang digelar di Kota Medan, Sumatera Utara ini, KOPI Sumut tidak hanya membekali para pemuda dengan pengetahuan praktis. Kepada para peserta juga dibeberkan beberapa permasalahan lingkungan dan konsep serta langkah yang harus ditempuh untuk mengatasi permasalahan tersebut.
Beberapa media juga diajak untuk menggerakkan para pemuda dalam berkomitmen pada gerakan penyelamatan lingkungan. Caranya adalah pada era sekarang sebenarnya media itu menjadi sangat penting karena saat ini disebut sebagai generasi X ya. Ini media yang ada ini baik media alternatif ya, media komunitas dan media mainstream. Ini memang sangat berperan di dalam mendorong pemuda untuk bisa melakukan hal-hal gerakan-gerakan yang mereka lakukan untuk menyelamatkan lingkungan. Ya, harusnya kita bisa lebih berharap kepada pemuda-pemuda yang ada sekarang, pemuda Indonesia khususnya, agar mereka bisa lebih banyak menjaga lingkungan gitu. Karena para pemuda ini mempunyai ide-ide ataupun visi-visi yang unik dan orisinal untuk bisa lebih menjaga lingkungannya gitu. Dan itu diharapkan bisa menginspirasikan pemuda-pemuda lain agar bisa melakukan penyelamatan lingkungan yang lebih baik lagi. Para pemuda yang menjadi peserta Green Youth Camp kali ini disuguhi berbagai suasana ceria. Hal ini dilakukan agar konsentrasi dan komitmen mereka dalam menjaga lingkungan dapat tetap terjaga. Kepada mereka juga ditawarkan solusi-solusi termudah dalam mewujudkan kepedulian terhadap lingkungan. Menurut saya sih gerakan yang paling konkret adalah gerakan-gerakan yang memang berhubungan dengan kegiatan mereka sehari-hari dan yang paling simpel. Contoh aja, memang sih udah banyak banget ya kayak ada komunitas seperti kayak gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik atau misalnya kayak tadi dibilang ada gerakan Tumbler Indonesia. Tapi itu memang hal-hal yang simpel, tapi itu bisa banyak orang yang bisa lakuin gitu. Nah, menurut saya mungkin anak-anak muda bisa cari tuh masalah yang konkret dan masalah yang simpel yang ada di kehidupan mereka masing-masing dan diangkat aja gitu dari masalah-masalah tersebut. Benar-benar kegiatan yang sangat-sangat benar-benar saya bisa bilang ini first event tapi benar-benar emang hebat dan kita bisa ketemu sama semua pemuda-pemudi teman-teman dari Sabang sampai Merauke dan kita bisa mengimplementasikan ide-ide kita yang terbaru. Penyelamatan lingkungan merupakan tanggung jawab kita bersama. Dan para pemuda merupakan poros dari gerakan ini. Kini saatnya bagi kita untuk menciptakan kesadaran lingkungan dan memulai gerakan penyelamatan bumi. Setiap orang merasa bangga memakai balutan kain dengan ragam motif yang biasa kita kenal dengan sebutan batik. Batik sudah ada di Indonesia sejak lama dan semakin populer ketika UNESCO mengakui bahwa batik Indonesia merupakan bagian dari warisan budaya dunia atau World Heritage. Pada segmen Sekitar Kita kali ini, kami akan mengajak Anda untuk melihat indahnya batik 7 etnis yang ada di Sumatera Utara. Selama ini kita hanya mengenal motif batik dari Pulau Jawa saja. Ternyata Sumatera Utara juga memiliki motif batik tersendiri. Batik 7 etnis namanya. Uniknya, banyaknya suku yang ada di Sumatera Utara ternyata membuat motif batik ini juga sangat beragam. Penasaran? Saya akan mengajak Anda untuk melihat rumah produksi batik Sumatera Utara yang ada di Kota Medan. Batik pada mulanya lahir dari tradisi turun-temurun para perempuan yang ada di Pulau Jawa. Dari sinilah timbul motif-motif batik yang dikenal berasal dari keluarga tertentu yang dapat membedakan status sosial pemakainya. Bahkan sampai saat ini, masih ada beberapa motif batik tradisional
yang khusus dipakai oleh keluarga dari kalangan istana atau keraton saja. Batik itu adalah salah satu identitas nasional. Identik dengan Indonesia banget gitu loh. Saya tahu, saya pernah melihatnya di acara-acara di misalnya kebudayaan Sumatera Utara. Kalau menurut saya sih, saya saat ini belum tahu gitu. Ada sih, pernah dengar selintas gitu. Motifnya pernah, cuman udah agak lama gitu. Produk batik Jawa atau batik Sumatera itu udah jelas aku milihnya batik dari daerah kelas Sumatera gitu. Ya, saya milih batik Medan dong. Saya kan orang Medan. Kepopuleran batik sebagai produk budaya Indonesia mendorong sejumlah daerah membuat batik dengan motif lokal sendiri. Di Medan, Rohaya Edi membuat rumah produksi motif batik Medan sejak tahun 2010. Rumah batik ini berlokasi di Kelurahan Bantan, Medan Tembung. Ia mulai belajar membatik sejak tahun 2008, mulai dari mengikuti pelatihan membatik di Medan hingga pelatihan ke beberapa daerah yang ada di Pulau Jawa. Berbekal keahlian membatik yang ditekuninya, Edi terus bereksperimen dengan motif batik. Ia sengaja mengangkat motif yang berbau kedaerahan agar masyarakat mengenal kearifan lokal dan ciri khas ornamen dari daerah Sumatera Utara. Mungkin Bapak bisa ceritakan kenapa bisa tertarik untuk mengangkat batik 7 etnis ini? Saya tertarik mengangkat batik 7 etnis ini karena di Sumatera Utara ini sangat multi etnis, sehingga setiap masing-masing etnis itu mempunyai ragam hias masing-masing yang sangat menarik yang bisa kita tonjolkan dalam seni membatik, sekaligus melestarikan budaya Sumatera Utara. Kemudian memberikan pengetahuan kepada generasi-generasi muda Sumatera Utara agar mengetahui silsilah dan kebudayaannya suku-suku mereka. Mungkin Bapak bisa ceritakan Pak, dari mana keahlian Bapak membatik yang Bapak dapatkan? Belajarnya bagaimana gitu? Saya mendapatkan keahlian membatik ini setelah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Dinas Perindak Kota Medan. Setelah itu saya menimba ilmu lagi di Tasikmalaya, Jogja, dan Pekalongan. Nah, jadi begini Pak, ini kan Bapak sudah punya rumah produksi batik Sumatera Utara. Bagaimana pendapat Bapak tentang batik Sumatera Utara? Batik Sumatera Utara ini menurut saya sangat menarik untuk kita kembangkan karena mengandung nilai-nilai filosofi di dalam setiap ornamen-ornamen. Rohaya Edi beruntung karena Sumatera Utara mempunyai 7 etnis yang masing-masing mempunyai motif budaya sendiri. Maka ketika Dewan Kerajinan Nasional Sumatera Utara melatih para pembatik untuk membuat batik dengan motif-motif 7 etnis, Edi pun tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Motif batik 7 etnis banyak diadaptasi dari ornamen rumah adat suku Batak dan Melayu. Dalam bahasa Batak, ornamen disebut gorga. Jadi tidak hanya sekedar punya unsur estetis, tetapi juga punya unsur spiritual khusus. Ya Pak, batik 7 etnis ini kan sangat banyak sekali ragam motifnya. Nah, itu bagaimana cara Bapak mengkreasikannya ke dalam bentuk selembar kain seperti ini? Untuk mengkreasikan motif-motif yang ada di Sumatera Utara ini 7 etnis ini, kita rubah baik dari bentuk dasarnya maupun dari bentuk etnisnya, sehingga bisa mewujudkan suatu kreasi baru, tidak monoton seperti motif aslinya, tetapi tidak mengurangi daripada nilai-nilai filosofi itu tersebut. Nah, itu filosofinya sendiri secara umum seperti apa, Pak? Nah, secara umum ketujuh etnis ini mempunyai filosofi, yaitu kesejahteraan bagi rakyatnya, kemakmuran, serta keadilan bagi raja-rajanya,
kemudian sebagai penolak bala. Pola motif batik 7 etnis ada yang berbentuk arah mata angin, binatang, tumbuh-tumbuhan, segitiga, ujung tombak, garis, dan masih banyak lagi. Begitu pula dengan bentuknya, ada yang sangat sederhana dan ada pula yang rumit. Motif batik 7 etnis yang berasal dari suku Batak biasanya memiliki 3 warna simbolik yang sesuai dengan kepercayaan masyarakat Batak, yaitu warna merah, hitam, dan putih. Untuk proses pengerjaan dan bahan baku pembuatannya tidak jauh berbeda dengan produksi batik pada umumnya. Batik 7 etnis ini ada yang dibuat dengan cara ditulis dan ada pula dengan cara dicap. Awalnya, para pembatik menggambar polanya terlebih dahulu di atas selembar kain. Setelah itu membatik, memberi warna, merebus, hingga dijemur. Pemirsa, untuk membatik ini tidak semudah yang saya bayangkan. Nah, perlu keahlian khusus dan kesabaran yang tinggi untuk mengerjakannya. Untuk yang saya kerjakan ini adalah batik motif gorga yang berasal dari Batak Toba. Filosofinya adalah untuk mencari rezeki. Saya lanjut lagi ya. Batik 7 etnis ini sudah dipamerkan ke beberapa daerah seperti Bali, Jakarta, Palangkaraya, Lombok, dan Mataram. Bahkan batik ini selalu diorder tiap bulannya ke Jakarta dan Dumai. Hanya butuh sentuhan ide kreatif untuk membuat batik 7 etnis diminati oleh masyarakat. Ternyata, kain batik 7 etnis dapat dikreasikan menjadi barang-barang yang unik seperti tas, kotak aksesoris, cover notes, dompet, kipas, gantungan kunci, dan lain sebagainya. Dari awal kita sudah banyak berbicara tentang batik 7 etnis yang ada di Sumatera Utara. Bagaimana menurut pemirsa? Menarik, bukan? Batik 7 etnis ini akan sangat eksis apabila kita menghargainya. Bagaimana caranya? Mulailah memakai batik dari diri sendiri. Seluruh tayangan Bingkai Sumatera telah kami hadirkan ke hadapan Anda. Saya Rahma Mandasari beserta kru Bingkai Sumatera mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Lengkapilah hidup Anda dengan bingkai kebaikan. Sampai jumpa.